Oke, di sini mungkin aku simpulin aja teman-teman perbedaan magang dan tekutigino atau pekerja teknis tadi ya. Ya, pertama dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini aku mau kasih jawaban ke teman-teman kita. Ada yang nanya katanya tuh kayak gini. Bentar ya. Bab, boleh nanya, gaji magang dan TG beda jauh atau enggak ya bang? Nih, kebetulan pertanyaan ini kayaknya bisa aku jawab ya. Karena apa? Satu, aku statusnya Jisuse atau magang, dan teman sekamar aku dia adalah tekutigino. Jadi di sini aku bisa kasih jawaban ke kalian mengenai perbedaan gaji tekutigino dan magang ya, atau di sini bahasa Jepangnya disebut Jisuse. Oke teman-teman, kayak kita bahas dulu dari magang karena aku dari program magang, jadi maksudnya aku paham lah gitu ya apa aja perbedaannya gitu loh. Jadi program magang itu di sini bahasa Jepangnya itu kensusei teman-teman. Jadi kalau magang itu dari segi kerjaan ya namanya aja magang ya teman-teman ya. Berarti kita di sini kayak kalau di Indonesia itu PKL gitu teman-teman. Jadi kita mencari pengalaman gitu. Jadi tujuan programnya itu, jadi program magang itu dirancang buat kita buat belajar sistem-sistem atau cara kerja di Jepang gitu, untuk nanti kita terampilin lagi kita aplikasikan ke pas pulang ke Indonesia gitu teman-teman. Jadi di sini kita belajar bukan untuk bekerja, tapi itu sebenarnya ya tetap kerja kita di sini kan, tetap dibayar juga gitu. Cuman ya kalau saya bilangnya ya cuma statusnya aja magang begitu. Itu tujuannya kalau buat magang. Nah, juga kalau dari segi gaji biasanya magang itu atau Jisuse itu lebih rendah daripada pekerja lokal di sini teman-teman. Jadi ibarat rata-rata saya sebutin aja gaji di Jepang itu buat program magang itu cuman sekitar 12.000 12 mang, atau kita rupiahin sekitar 12 juta sampai 18 juta teman-teman. Itu juga belum dipotong makan atau ya lain-lain lah, tempat rumah apa tuh gitu kan, listrik semuanya begitu teman-teman. Dan juga kalau program magang itu kita nggak dikasih lebih buat kerja gitu, maksudnya itu nggak sepenuhnya kita dikasih pekerjaan kayak orang Jepang gitu loh, kayak setara lah ibarat kata ya. Nah, dan juga kita di sini terikat kontrak yang cukup panjang teman-teman kalau program Jisuse atau magang. Itu pun 3 tahun teman-teman, bisa lanjut 2 tahun. Jadi kalau kalian ibarat magang itu dapat perusahaan yang cuman maksudnya ambil-ambil lah, nggak enak lah ya, black company ibarat kata. Nah, kalian harus jalanin sampai 3 tahun, kalian harus tahan gitu loh, mau nggak mau harus tetap di perusahaan itu. Syukur-syukur kalau kita selama 3 tahun dapat perusahaan yang baik gitu teman-teman. Nah, jadi dari segi kerjaan aja udah beda ya teman-teman, namanya juga magang kan. Dari segi gaji pun kira-kira segitu. Nah, sekarang kita bahas tekutigino teman-teman. Nah, tekutigino itu atau bisa dibilang itu pekerja terampil teman-teman. Maksud dari pekerja terampil itu dia beda banget sama magang. Kalau magang itu ya kita belajar gitu karena kita statusnya magang. Nah, kalau pekerja terampil tekutigino ini dia statusnya dengan orang Jepang itu sudah dalam bekerjaan itu sudah sepenuhnya mereka disetarain gitu sama orang Jepang ya gitu teman-teman. Berkata kita begini aja contohnya deh. Kita sebagai anak SMK yang biasanya PKL teman-teman ya, entah itu dari perikanan, otomotif atau apa gitu kan, administrasi atau apa, kan kita namanya magang gitu loh. Berarti kalau magang kita di perusahaan itu belum dikasih sepenuhnya pekerjaan itu, namanya juga magang kan. Berarti kita belajar gitu teman, step-stepnya juga. Maksudnya sih kita bukan pekerja full lah ibarat kata kan, namanya juga magang nih. Sedangkan pekerja dia dikasih sepenuhnya pekerjaan itu gitu teman-teman. Dari segi gaji pun kan beda, ibarat kata kita baru magang lah, ibarat kata PKL lah tadi itu ya, pasti beda sama pekerja yang sudah terikat kontrak gitu teman-teman. Lanjut kita ke tekutigino ini adalah pekerja terampil teman-teman. Namanya aja udah beda, pekerja terampil. Jadi
mereka visa Teko-Tegino ini adalah pekerja yang bergerak di industri kayak pengolahan makanan, keperawatan, konstruksi, semuanya itu udah ada semua teman-teman. Dan Teko-Tegino ini juga awalnya itu dibuat program ini 2019 kalau nggak salah teman-teman ya. Juga mereka karena pekerja terampil berarti mereka sudah setara dengan orang-orang pekerja lokal teman-teman, pekerja Jepang ya, dalam segi pekerjaan gitu. Dan dari segi gaji teman-teman, jelas Teko-Tegino itu beda dengan Jisusei atau magang teman-teman. Karena seperti yang saya omongin tadi, gua sebutin tadi kan, kalau magang itu kayak seperti PKL, kalau Teko-Tegino itu pekerja terampil itu ya seperti kalian ya udah kerja kontrak gitu lah, kayak entah kerja di mana gitu. Dari segi gaji Teko-Tegino ini lebih tinggi daripada pemagang teman-teman, karena mereka itu pekerja resmi bukan magang begitu. Rata-rata teman aku yang serumah itu biasanya beda, kalau di total ya biasanya beda sekitar 2 jutaan teman-teman, bisa 2 juta dan 3 juta gitu teman-teman. Kalau aku ibarat terima bersihnya itu sekitar 16 atau 16 juta atau 15 juta, dia biasanya bisa 18 sampai 19 gitu teman-teman. Tapi itu setiap industri, setiap pekerjaan mungkin beda-beda teman-teman, nggak terpatok dengan apa yang saya omongin aja, karena itu yang saya jelasin versi saya gitu loh, karena kebetulan saya kan magang dan teman saya yang satu rumah ini adalah pekerja keterampilan teknis atau magang gitu. Nah, jadi pekerja Teko-Tegino ini dia punya hak kerja itu yang lebih daripada magang teman-teman. Contohnya tuh ibarat kata aku namanya magang ya, kita belajar, tapi kalau mereka waktu aku dulu semuanya ini harus dijelasin gini, tapi kalau Teko-Tegino kayak udah dilepas aja, karena mereka udah dipercaya sama orang Jepang itu karena mempunyai sertifikat buat ya udah kerja gitu, mereka udah paham dalam pekerjaan ini begitu. Dan satu lagi teman-teman, perbedaan magang dan pekerja teknis ini, kalau magang itu nggak perlu sertifikat gitu teman, cukup mereka wawancara udah fix semua berkas berangkat. Tapi kalau magang itu teman-teman, mereka harus tes dulu, tes bahasa Jepang, tes namanya di sini tuh SSW, kalau ibarat kata ijazah lah atau sertifikat lah gitu ya. Ibarat di pertanian kalian harus tes dulu SSW pertanian gitu teman-teman. Makanya mereka di sini disebut pekerja terampil karena sudah ada sertifikat itu. Karena ada sertifikat itu makanya mereka diberi hak yang lebih daripada magang begitu teman-teman. Oke, di sini mungkin aku simpulin aja teman-teman perbedaan magang dan Teko-Tegino atau pekerja teknis tadi ya. Ya pertama itu dari gaji teman-teman. Gaji pekerja magang teknis dan Teko-Tegino atau pekerja terampil itu sudah jelas beda teman-teman. Lebih baik itu Teko-Tegino gitu. Dan kedua itu hak dan kondisi bekerja gitu teman. Biasanya kalau Teko-Tegino itu mereka dikasih lebih hak buat kerjanya setara dengan pekerja lokal, sedangkan pemagang itu mempunyai keterbatasan lah gitu teman-teman. Dan perbedaan selanjutnya itu tujuan program ya. Tujuan program itu jelas beda, karena magang ya berarti mereka belajar untuk bisa nanti pas pulang kerja, pas pulang ke negara asal gitu, mereka bisa menerapkan apa yang udah dipelajari di sini. Sedangkan kalau pemagang Teko-Tegino itu mereka di sini karena pekerja terampil, berarti mereka di sini bekerja bukan untuk belajar gitu teman-teman. Dan biasanya hak-hak mereka itu setara sama orang lokal dan dari segi pekerjaan ya gitu teman-teman. Dan mungkin itu aja teman-teman video aku kali ini. Semoga bisa membantu. Kalau ibarat nggak paham atau apa, bisa kita diskusiin di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and comment teman-teman. Semoga videonya bermanfaat, dan kalian kalau bingung atau apa-apa, semoga video ini bisa ngebantu gitu teman-teman. Dan mungkin itu aja
video dari aku teman-teman. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, and comment. Ja, matane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.